beliau yang mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan atau hajjatan ma'i. Ini kayaknya sebagian besar udah hafal ya hadisnya. Kata Rasulullah SAW, umroh di bulan Ramadan itu bagaikan seperti haji, atau di riwayat yang lain ada tambahannya, bagaikan haji bersamaku, bagaikan haji bersamaku. Dan ini ada kisahnya sebenarnya, ada kisahnya. Jadi yang pertama, itu bagaikan haji, artinya pahala haji ya. Kalau kewajiban haji tidak, tetap wajib bagi yang belum haji. Terus ada riwayat yang lain menambahkan au hajjatan mai, atau haji bersamaku. Sah karena sahabat terutama perempuan yang tidak bisa ikut haji bersama Rasulullah SAW. Karena satu lain hal, ada yang tidak punya tunggangan dan lain-lainnya. Lalu Rasulullah SAW menghibur mereka. Kata Rasulullah SAW, i'tamiri fi Ramadan, berumrohlah di bulan Ramadan, fa innahu ta'dilu hajjatan ma'i. Maka umroh di bulan Ramadan itu seperti umroh bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dua di antara keutamaan umroh dan umroh di bulan Ramadan. Baik, perkenalkan dulu, nama Ana insyaallah yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya mulai dari tadi sampai insyaallah kepulangan tanggal 31 insyaallah. Insyaallah. Perkenalkan, nama Ana Abdul Karim Hidayatullah, asal Sumatera Barat. Alhamdulillah. Asal Sumatera Barat, dan sekarang status masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah, sedang pasca sarjana, mengambil jurusan fikih muqaran, perbandingan. Mungkin perkenalan itu saja ya. Nanti seiring berjalannya waktu insyaallah kita akan lebih dekat lagi insyaallah. Menambahkan dua keutamaan umroh tadi, terutama di bulan Ramadan. Sekarang posisi kita semuanya, Bapak Ibu, termasuk saya juga, keadaan kita dalam keadaan musafir. Satu, yang berpuasa tadi, alhamdulillah. Dan yang ketiga, dalam keadaan beribadah dengan niat melaksanakan umroh. Nah, tiga status ini, tiga keadaan ini tiga-tiganya faktor terkabulnya doa kita. Luar biasa ini, bukan cuma satu faktor saja yang Bapak Ibu semua punya, tapi ada tiga faktor yang Ibu punya di sini, Bapak Ibu punya di sini, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, musafir. Yang kedua, dalam keadaan berpuasa tadi, alhamdulillah. Dan yang ketiga, niat melaksanakan umroh. Nah, tiga faktor ini adalah di antara faktor dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watin mustajab, orang yang dalam keadaan bersafar. Sebagaimana di hadis yang lain, ada orang yang melakukan safar, digambarkan oleh Rasulullah SAW, yutilu as-safar. Lalu orang tersebut mengangkat tangannya ke langit meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, thalathun la turaddu da'watuhum, salah satunya as-shaim. Ada tiga yang tidak ditolak doanya, salah satunya adalah orang yang berpuasa. Nah, apalagi kita sekarang dalam keadaan niat untuk melaksanakan umroh. Maka oleh dari karena itu, perbanyaklah dalam keadaan seperti ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta. Dan ini kesempatan emas buat Bapak Ibu semuanya ya. Buat Bapak Ibu semuanya. Apalagi sudah mengeluarkan harta yang banyak, apalagi meninggalkan keluarga.
Kenapa mengeluarkan harta yang banyak? Ya karena paket Ramadan biasanya mahal kan. Nggak seperti paket biasa gitu. Apalagi nanti pas i'tikaf mahal biasanya. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki atau ala qadri nafaqatiki. Kata Rasulullah SAW terhadap Aisyah, kisahnya ketika itu Aisyah tidak bisa melaksanakan umroh. Ketika Nabi Muhammad SAW haji, Nabi menyuruh para sahabat melaksanakan haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Tapi Aisyah dalam keadaan berhalangan haid, jadi dia tidak bisa melaksanakan umroh terlebih dahulu. Dia tetap melaksanakan haji, yaitu haji qiran. Sehingga setelah selesai haji, orang-orang akan berangkat pulang ke Madinah, ke negerinya masing-masing. Aisyah merasa rugi. Orang-orang semuanya dapat dua ibadah, haji dan umroh. Saya hanya haji saja, kata Aisyah. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk melaksanakan umroh, yang mana terkenal beliau umroh dari Tanim atau dari Masjid Aisyah yang kita kenal sekarang. Disebut Masjid Aisyah karena Aisyah mengambil miqat dari tempat sana. Nah, lalu kata Rasulullah SAW setelah Aisyah bertanya seperti itu, apa kata Rasulullah? Walakin ajruki ala qadri nasabiki au nafaqatiki. Jadi Rasulullah SAW menekankan di sini bahwasanya pahala yang akan engkau dapatkan tersebut itu sesuai dengan susah payah dan nafkah yang engkau keluarkan. Jadi banyaknya nafkah yang Bapak Ibu keluarkan untuk melaksanakan umroh ini, susahnya mungkin ada di antara Bapak Ibu semua yang memiliki penyakit, susah naik kendaraan, apalagi pesawat kan, lama duduk gitu. Yang lainnya capek. Di imigrasi tadi saya nggak tahu gimana, lancar Pak? Di imigrasi tadi mungkin ya nunggu dari nunggu bis juga lama. Itu kan kesusahan yang kita lalui itu. Nah, seberapa banyak kesusahan yang kita dapatkan, yang kita lalui, sebegitu juga pahala yang akan kita dapatkan. Semakin susah, semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Semakin besar nafkah yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh ini, sebegitu juga Allah beri kita pahala dan ganjaran. Tapi dengan syarat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya. Nah, itu di antara keutamaan umroh terutama di bulan Ramadan ini. Baik, kita sampaikan informasi ya untuk kegiatan besok. Pertama, hotel kita di Madinah. Hotel kita di Madinah namanya Dar Naim atau bahasa Arabnya Darun Naim. Darun Naim. Nanti akan kita berikan lokasinya setelah sampai di hotel insyaallah. Kemungkinan perjalanan kita kurang lebih 5-6 jam. 5-6 jam tergantung nanti singgah di rest area atau tidaknya. 5-6 jam perjalanan sampai ke sekarang ini. Sejak kita berangkat tadi. Sejak kita dari bandara tadi itu 5-6 jam perjalanan. Kegiatan besok yang dijadwalkan adalah Raudhah. Cuman kami belum dapat informasi dari muasasah. Jadi harap menunggu, dan informasi-informasi terkait kegiatan semuanya disampaikan di grup. Jadi mohon Bapak Ibu aktif di grup, melihat. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tidak bisa lagi memakai WA misalkan, susah mengingatkan atau teman-temannya mengingatkan. Jadi di jadwal kegiatan kita besok adalah Raudhah. Cuman kita menunggu jadwal dari muasasah terlebih dahulu, kapan buat perempuan dan kapan buat laki-laki. Dan untuk sholat maghrib dan isya, insya Allah nanti bisa di rest area. Mudah-mudahan kita berhenti nanti di rest area. Bisa di rest area nanti insya Allah. Dan sholat tarawih, sholat tarawih
kita kemungkinan sampai jam 1 atau jam 2 kurang lebih ya. Jam 1 atau jam 2. Belum lagi nanti loading hotel atau check-in, kopernya didistribusikan sama handling sampai masuk kamar. Itu kurang lebih memakan waktu ya 45 menit atau sejam lah, selama-lamanya ya. Maksudnya paling lama sejam kalau rame nanti hotelnya misalkan. Nah, jadi kalau sholat tarawihnya, tadi kata Ustadz Marwan, gimana sholat tarawihnya Ustadz? Kalau ingin sholat tarawih bareng, bisa mungkin di pelataran Masjid Nabawi. Cuman Bapak Ibu apa tenaganya masih banyak atau atau butuh istirahat? Hah? Ini kita kembalikan lagi ke jamaah. Kalau ingin sholat tarawih bareng, itu mungkin bisa di pelataran. Karena kalau di dalam kami rasa tidak boleh gitu. Nanti dibersihkan karena habis tarawih ditutup dan dibersihkan biasanya. Nah, mungkin kemungkinan kita bisanya di pelataran. Dan itu pun mungkin karpet digulung biasanya. Jadi sholatnya di kalau tetap ingin melaksanakan sholat tarawih bersama di sana. Dan kondisinya nanti kita akan sampai kurang lebih jam 1 atau jam 2 nanti, dan ditambah waktu untuk check-in di hotel. Nah, belum lagi nanti siap-siap bersih-bersih kan, ganti pakaian, mandi dan yang lainnya. Itu mungkin juga nambah langsung sambut sahur. Nah, kalau ada yang ingin melaksanakan sholat tarawih juga bersama-sama, silahkan nanti diinformasikan. Cuman keadaannya seperti yang kita sampaikan tadi, kemungkinan kita sholatnya di pelataran. Nah, baik, ada tambahan untuk? Udah itu aja. Mungkin hanya itu dulu yang dapat kita sampaikan. Kita ingatkan lagi, semua informasi itu ada di grup ya, semua informasi. Belum punya paket? Hah? Udah ada semuanya ya? Hah? Belum punya paket? Oke. Untuk apa? Bu Narsi mana? Namanya Bu Narsi. Bu Narsi. Bu Narsi yang mana orangnya? Maaf. Bu Narsi. Paketnya udah aktif belum, Bu? WhatsApp grupnya udah aktif belum? Bu Narsi. Udah bisa lihat WhatsApp grup? Udah ya, alhamdulillah. Nah, nanti Ibu kalau belum punya paket, mau roaming atau paket, silakan Bapak Ibu istirahat karena capek lumayan. Silakan menikmati istirahatnya, dan jangan lupa memperbanyak doa sebagaimana kita sebutkan tadi. Sekarang keadaan kita dalam keadaan di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dan berzikir.